Iya, benar Kak Nia. Ya adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semua yang kita mulai datang ke dalam hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menanamkan ini semua, kita mau mengambil sikap saat teduh. Ya adik-adik, sama-sama kita mengambil sikap saat teduh. Tutup matanya, kita diam dalam hadapan Tuhan untuk sejenak. Adik-adik, kita mau berterima kasih ya kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menjaga kita, tadi malam kita sudah tidur, hingga pagi ini kita bisa bangun, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, ikutin kakak nyanyi. Kita mau nyanyi apa kak? Lagu Jump 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 into the light, light, light. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan kami tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan juga hati yang penuh sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita masih mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ya adik-adik, sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau katakan bahwa dalam hati kita penuh dengan nyanyian untuk Raja segala raja. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita nyanyikan pujian ini.
adik-adik, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mau nyanyikan lagu Ding Dong. Jamku berbunyi, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu telah dimulai. Aku siap untuk dengar firman Tuhanku. Jangan berisik, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi ya. Semuanya, selamat pagi. Sungguh bersyukur ya adik-adik, hari ini kita bisa kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin setiap kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Mungkin juga kakak sekolah minggu yang akan bercerita pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak punya satu benda yang ingin kakak tunjukkan kepada adik-adik. Nah coba adik-adik lihat. Ini benda apa? Benar ya, ini adalah sebuah jam. Apa gunanya sebuah jam? Jam itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Jadi kita bisa tahu sekarang sudah jam berapa. Selain sebagai penunjuk waktu dan kita bisa tahu jam berapa, jam ini juga mengatakan kepada kita adik-adik, waktu cepat berlalu. Dan waktu yang berlalu itu tidak bisa dikembalikan lagi dan tidak bisa diulang lagi. Coba adik-adik perhatikan di rumah. Ketika sepi, adik-adik bisa mendengar detik-detik jam. Tik, tik, tik. Menandakan waktu yang berlalu. Tik, tik, tik. Cepat sekali berlalunya. Menandakan kepada kita, waktu yang telah berlalu itu tidak bisa kembali lagi adik-adik. Dan waktu yang udah lewat itu sudah tidak bisa kita ulang lagi. Nah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang waktu di dalam Alkitab. Mari kita simak bersama. Mazmur nomor 90 ayat 5 dan 6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mazmur nomor 90 ayat 5 dan 6 mengungkapkan betapa singkatnya hidup manusia. Hidup manusia seperti mimpi yang ketika terjaga juga sudah hilang. Adik-adik pasti pernah bermimpi bukan ketika tidur di malam hari. Dan mimpi itu cepat hilang karena waktunya bangun pagi. Sungguh singkatnya adik-adik
dari waktu kita tidur sampai bangun di pagi hari. Mazmur juga mengungkapkan hidup manusia seperti rumput yang bertumbuh dan sebentar menjadi lisut dan layu. Adik-adik pasti pernah melihat bunga yang tumbuh di pagi hari, bukan? Dan bunga itu menjadi layu di sore hari. Cepat sekali ya adik-adik. Adik-adik tentu masih ingat masa-masa di TK dulu. Teman-temannya siapa? Biasa bermain apa? Atau ketika masih di SD kelas 1 dan kelas 2. Ternyata sekarang adik-adik sudah di kelas besar. Tidak lama lagi sudah akan SMP. Bukankah waktu itu cepat berlalu? Tidak terasa ya, waktu SMP nanti juga akan cepat berlalu. SMA juga cepat berlalu. Setelah itu, kalian sudah akan kuliah, kerja, dan seterusnya. Di Mazmur nomor 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup manusia paling-paling hanya 70 atau 80 tahun saja. Apalagi di zaman sekarang, kita menemukan umur manusia kian hari sepertinya kian pendek saja. Hidup manusia begitu singkat. Lalu kita harus bagaimana? Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat di Mazmur nomor 90 bukan? Bahwa hidup manusia begitu singkat. Ya memang ya adik-adik, hidup manusia begitu singkat. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Mazmur nomor 90 ayat 12 yang mengatakan, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adik-adik, di sini diartikan bahwa kita tahu hidup kita begitu singkat. Makanya kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Dan di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 juga mengatakan dan menasihatkan kita supaya kita menggunakan waktu kita, hidup kita dengan bijaksana dan tidak melakukan atau menggunakan waktu hidup kita dengan hal-hal yang sembarangan. Adik-adik, setiap hari mungkin adik-adik bisa melakukan banyak kegiatan, banyak pilihan kegiatan yang bisa kita pilih. Dan kita bebas memilih ya adik-adik. Contohnya, kita bisa memilih untuk belajar sungguh-sungguh. Atau kita juga bisa memilih, malas-malasan aja Atau kita bisa memilih perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Atau kita juga bisa memilih perbuatan-perbuatan yang berdosa. Mungkin kita juga bisa memilih untuk berkumpul dengan keluarga kita, mungkin berolahraga bersama, nonton bersama, atau kita malah sibuk main game sendiri di dalam kamar. Nah, itu adalah beberapa contoh pilihan yang bisa kakak sebutkan. Dan adik-adik mempunyai kebebasan untuk memilih. Tetapi adik-adik harus ingat apa kata firman Tuhan, bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Lakukanlah kegiatan yang baik, yang berguna untuk hidup kita, yang berarti adik-adik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak punya satu contoh kasus dan ini adalah kisah nyata adik-adik. Di sebuah koran yang bernama Republika.co.id di Beijing melaporkan satu berita. Tak habis-habisnya, tak bosan-bosannya orang bermain game online. Tetapi adik-adik, kalau kita bermain game online secara berlebihan, itu akan merusak hidup kita adik-adik. Ada seorang pria yang bernama Xiao Jun adik-adik. Dia akhirnya meninggal gara-gara game online. Jadi waktu itu dia main game online selama 40 jam. Bayangkan adik-adik, 40 jam. 40 jam itu hampir berapa hari? 2 hari. 2 hari terus-terusan main game online. Bayangkan. Tapi bukan berarti dia cuma duduk aja seperti 40 jam ya adik-adik. Dia sempat pergi ke toilet sebentar untuk buang air kecil atau makan sebentar, terus dia lanjutkan lagi main game. Dan dia lakukan itu di hari Natal waktu itu jam 2 pagi. Nah adik-adik, setelah 40 jam kemudian dia ditemukan meninggal dalam kondisi main game online. Nah adik-adik, kita lihat ya, perbuatan Xiao Jun baik enggak? Tidak baik ya adik-adik. Perbuatannya, kegiatannya yang dilakukan adalah kegiatan yang sia-sia.
sehingga dia juga meninggal sia-sia. Dan perbuatan ini tidak boleh dicontoh. Nah, adik-adik, marilah kita lakukan segala sesuatunya sesuai firman Tuhan. Kita lakukan dengan teratur, adik-adik. Contohnya, kita belajar dengan teratur supaya kita bisa menyerap pelajaran dengan baik. Kita ulangan bisa dapat nilai yang baik. Kita makan dan minum secara teratur supaya badan kita sehat. Kita juga belajar firman Tuhan dengan teratur, membaca Alkitab setiap hari. Supaya apa, adik-adik? Supaya kita makin mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Dan kita juga harus bermain dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari bahaya dan kita tidak celaka. Dan terutama adik-adik, kita harus menjalankan kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik merasa sulit, gimana ya Kak? Setiap hari kegiatan yang harus saya lakukan itu sangat banyak. Nah, Kakak punya satu tips atau dua tips untuk adik-adik semuanya yang untuk kita lakukan setiap hari. Nah, adik-adik, kita harus memisahkan, mengecek kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan itu kita kategorikan dalam kegiatan yang berguna, kurang berguna, atau tidak berguna sama sekali. Nah, apa ya berguna, tidak berguna, atau kurang berguna atau tidak berguna sama sekali? Contohnya begini adik-adik. Ketika kita tahu besok mau ulangan, kita banyak sekali kan pilihan yang kita bisa pilih. Contohnya, kita belajar sungguh-sungguh, atau kita pilih bermain olahraga aja deh, mau main basket aja atau main bola aja. Atau kita malah memilih, saya main game online aja deh, malas-malasan nggak mau belajar. Kita bisa memilih ketiga itu. Kita bebas memilih adik-adik mau melakukan yang mana. Tetapi apa yang benar yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus pilih belajar, karena itu yang paling berguna, karena besoknya kita akan ulangan. Terus contoh lagi adik-adik, ketika minggu pagi tiba, saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Banyak sekali pilihan kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bangun pagi dengan semangat kita beribadah kepada Tuhan. Atau kita pilih, saya pergi jalan-jalan dulu deh, lakukan yang lain dulu, nanti aja ibadahnya siang-siang. Atau kita malah pilih, tiduran lagi lah, namanya hari Minggu, saya mau tidur lagi. Nah, ada beberapa kegiatan kita bisa pilih. Mana kita pilih yang dapat memuliakan nama Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan? Tentu saja kita memilih bangun pagi dengan semangat kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga adik-adik, kita juga harus mengecek kegiatan kita. Kegiatan yang harus kita kembangkan, yang bisa kita kembangkan, kita batasi atau kita hentikan adik-adik. Contohnya, mungkin kita suka ya bermain keyboard, suka bermain musik. Nah, itu bisa kita kembangkan, kita latihan, supaya nantinya kita juga bisa pakai untuk memuji nama Tuhan. Nah, contoh kegiatan yang mungkin bisa kita batasi, seperti main game berlebihan, atau nonton televisi berlebihan. Kita harus kurangi, kita harus batasi. Nah, hal-hal mungkin yang harus kita hentikan adalah hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu harus kita hentikan. Dan ada satu tips lagi adik-adik. Mungkin adik berpikir, banyak sekali Kak kegiatan aku, supaya aku ingat gimana? Nah, kita bisa bikin jadwal harian. Nah, kita bisa tulis di situ. Contohnya, kita jam 6 pagi, kita tulis. Jam 6 pagi saya bangun. Setelah bangun ngapain? Berdoa, sikat gigi, mandi. Jam 7 pagi, saya sarapan pagi. Jam 8 pagi, saya sekolah online contohnya. Jam 10 pagi, saya mengerjakan tugas, dan seterusnya sampai pada malam hari. Kita bisa bikin seperti itu juga adik-adik. Dan jika adik-adik merasa kesulitan untuk membuat hal itu, bisa minta tolong papa mama untuk membuatkannya. Papa mama pasti senang ya adik-adik, membantu adik-adik semuanya untuk membuat jadwal itu. Karena papa mama juga bangga kalau adik-adik semuanya bisa mengerjakan secara teratur. Nah adik-adik, ingat untuk selalu bijaksana menggunakan waktu kita. Lakukanlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15.
Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti biasa ya adik-adik, kirimkan ayat hafalannya kepada Kak Sisanti. Jangan telat-telat ya kirimnya, langsung setelah ibadah, langsung hafalkan, langsung kirimkan ke Kak Sisanti. Ayo adik-adik, kita mau menutup cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, ajar kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan, menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami belum melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan baik. Pimpin kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau hidup teratur, hidup sesuai kehendak Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Serly. Gimana Kak Delia? Wah, pasti adik-adik di rumah sudah mendengarkan dengan baik Kak Susan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempergunakan waktu kita dengan baik dan bijaksana. Karena apa? Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat. Benar kan Kak Susan? Benar, kita harus menggunakan waktu kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan seperti biasa. Persembahan kita simpan dulu di rumah sampai kita sudah bisa ke gereja. Baru kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Tuhan Yesus, terima
kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau sungguh baik. sungguh baik. Tuhan, Tuhan, kami sudah kami sudah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau Kami mau mempergunakan mempergunakan waktu kami waktu kami dengan baik dengan baik untuk memuliakan untuk memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga kami juga sudah memberikan sudah memberikan persembahan. Kiranya kiranya persembahan ini persembahan ini bisa dipakai bisa dipakai di gereja-Mu. di gereja Dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah waktu kami satu minggu ke depan kami serahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.